Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surat ini seperti halnya surat-surat yang lain juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Bahkan ada yang mempercayai memiliki kodam bila mau mengamalkannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Surat ini menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan resiko di hari kiamat. Sebuah surat yang sanggup mewakili sepertiga dari Al-Quran. Siapa yang tidak gemar untuk membacanya? Sebuah kisah menarik. Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup, padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia, wahai Jibril?" tanya Rasulullah SAW. "Dialah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah ini semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri. Bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran?" Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan lain dari surat Al-Ikhlas, yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat dalam sebuah pertempuran. Lalu dia mengimami salat dan selalu membaca surat Al-Ikhlas. Tak kala mereka kembali dari pertempuran, mereka adukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tanyakan kepadanya apa yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu." Mereka pun menanyakannya, lalu dia menjawab, "Tolong tanyailah dia, mengapa dia berbuat sedemikian?" Mereka pun menanyainya, dan sahabat tadi menjawab, "Sebab surat itu adalah menggambarkan sifat Ar-Rahman, dan aku sedemikian menyukai membacanya." Spontan Rasulullah SAW bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendapatkan surga Allah. Manfaat surah Al-Ikhlas selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW, dan saat itu beliau mendengar seseorang membaca. Lalu beliau bersabda, 'Dia telah mendapatkan.'" Abu Hurairah bertanya, "Mendapatkan apa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-Jannah, surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam Al-Jannah." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, doanya yang tidak tertolak. Dari Buraidah bin Khuzaib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah masuk masjid bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat salat dan membaca surat Al-Ikhlas di dalam doanya. Lalu beliau bersabda, 'Demi jiwaku yang ada di hadapannya, sungguh dia telah meminta dengan namanya yang mulia, yang jika ia meminta dengan nama tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, dan jika dia berdoa dengannya, diterima." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, untuk mencapai yang diinginkan. Caranya, bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali pada waktu antara salat maghrib dengan isya. Setelah selesai, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang dimaksud atau keinginan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua keinginan Anda. Yang kelima, menghindarkan dari semua mara bahaya dan bencana. Caranya, bacalah surat Al-Ikhlas ini 1000 kali pada waktu antara salat maghrib dan isya. Berkah dari bacaan ini, insya Allah semua bala atau bencana akan terhindar. Yang keenam, membuka pintu rezeki. Pada suatu hari, seorang laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah SAW tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Ia memohon supaya diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan kesempitan hidup ini. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya supaya setiap kali masuk ke rumah sendiri, memberi salam kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jika rumah kosong tidak ada orang di dalam, maka memberi salam kepada Rasulullah SAW kemudian sambil melangkah masuk dibaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itu pun mengamalkan dengan yakin. Alhamdulillah, lapang rezekinya melimpah sampai kepada jiran tetangganya. Yang ketujuh, hutang-hutangnya lunas. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disalatkan. Para sahabat mempersilahkan Rasulullah SAW untuk mensalatkannya. Beliau bertanya, "Apakah mayat ini meninggalkan hutang?" Mereka menjawab, "Ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham." Lantas beliau Rasulullah SAW bersabda,
Saya tidak mau mensalatkan mayat yang meninggal hutang. Salatkan kamulah dia. Pada saat itu Jibril pun datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegaklah salatkan dia karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Rasulullah SAW pun bertanya, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril menjawab, dia mendapatkan kehormatan ini karena setiap hari membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini mengandung tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Hadis itu menunjukkan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutangnya sebelum kematian. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Menurut hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosanya selama 50 tahun. Yang kesembilan, hidupnya akan diberkahi. Dan yang ke-10, mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikianlah kisah tentang keutamaan mengamalkan surat Al-Ikhlas setiap hari. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa untuk mengamalkannya minimal 100 kali dalam sehari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.